A. Pengertian kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakitnya. Kisi-kisi berisi ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Menurut Sujiono, kisi-kisi merupakan sebuah tabel analisis yang di dalamnya memuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh orang yang menguji, di mana pada tiap petak dari tabel tersebut diisi dengan angka-angka yang menunjukkan banyaknya butir soal yang akan dikeluarkan dalam tes hasil belajar bentuk objektif. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, kisi-kisi merupakan sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Di sisi lain, Eko Putro berpendapat bahwa kisi-kisi merupakan tabel matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi juga merupakan acuan bagi penulis soal sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kisi-kisi adalah tabel atau matriks yang berisi kriteria soal-soal yang akan diujikan. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Tanpa adanya indikator, dalam kisi-kisi tidak dapat diketahui arah dan tujuan setiap soal. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan, yakni 1. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. 2. Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. 3. Soal dapat disusun sesuai dengan bentuk dalam kisi-kisi. Komponen-komponen dalam kisi-kisi adalah sebagai berikut. 1. Standar kompetensi. Merupakan kompetensi secara umum yang ingin dicapai dari pembelajaran yang diselenggarakan yang telah tercantum pada standar isi. 2. Kompetensi dasar. Merupakan kompetensi yang akan dicapai dari pembelajaran tersebut yang terdapat pada standar isi. Yang ketiga, uraian materi. Merupakan uraian dari materi pokok yang mengacu pada kompetensi dasar. 4. Bahan kelas. Di kelas mana tes atau ujian akan dibuat. 5. Indikator. Merupakan ciri atau tanda yang dijadikan patokan untuk menilai tercapainya kompetensi dasar atau suatu perumusan tingkah laku yang diamati untuk digunakan sebagai petunjuk tercapainya kompetensi dasar. 6. Bobot soal. Merupakan kedudukan soal dibandingkan dengan soal lainnya dalam suatu perangkat tes atau ujian dengan memerhatikan jumlah soal, kedalaman dan keluasan materi, kepentingan soal, dan kerumitan soal. Selanjutnya mengenai fungsi penyusunan kisi-kisi. Menurut Sumadi Suryabrata, penyusunan kisi-kisi soal memiliki fungsi untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes atau ujian serta bagian-bagiannya, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi orang yang menyusun tes atau soal tersebut. Selain itu, penyusunan kisi-kisi soal juga memiliki fungsi sebagai berikut, yakni 1. Sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Pedoman penulisan soal merupakan aspek terpenting ketika guru hendak memberikan soal kepada siswa. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga, penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama. Penulisan kisi-kisi berfungsi untuk menyelaraskan perangkat soal, sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Dalam penyusunan kisi-kisi soal, guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, yakni nama sekolah. Nama sekolah ini menunjukkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang akan dievaluasi proses pembelajarannya dan termasuk identitas sekolah. Yang kedua, satuan pendidikan. Satuan pendidikan menunjukkan tingkatan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan yang akan dievaluasi. Satuan pendidikan ini misalnya SD, SMP, atau SMA, atau SMK. Yang ketiga, yakni mata pelajaran.
Mata pelajaran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mata pelajaran yang akan dibuatkan kisi-kisi soal dan dievaluasi hasil belajar para siswa. Yang keempat, kelas atau semester. Kelas atau semester menunjukkan tingkatan yang akan dievaluasi. Dengan mencantumkan kelas atau semester ini, maka akan mengetahui materi mana yang akan dijadikan soal. Yang kelima, kurikulum acuan. Yang keenam, alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditulis sebagai penyediaan waktu untuk penyelesaian soal. Dengan alokasi ini, penyusun dapat mempertimbangkan kesulitan soal. Yang ketujuh, jumlah soal. Jumlah soal menunjukkan beberapa banyak soal yang harus dibuat dan dikerjakan oleh para siswa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penulis atau guru. Yang kedelapan, penulis atau guru mata pelajaran. Yang kesembilan, standar kompetensi. Standar kompetensi menunjukkan kondisi yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ke-10, kompetensi dasar. Yang ke-11, indikator soal. Yang ke-12, yakni bentuk soal. Bentuk soal yang dimaksudkan adalah tes subjektif atau objektif. Untuk memudahkan dalam menyusun soal, maka harus menentukan bentuk tes dalam setiap materi pelajaran yang akan diujikan. Yang ke-13 atau yang terakhir yakni nomor soal. Nomor soal menunjukkan urutan soal untuk materi yang dibuat. Dalam hal ini, setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar, penulisan nomor soal dalam kisi-kisi tidak selalu berurutan. Guru dapat menulis secara acak